Oke teman-teman semua, kita balik lagi. Nah, sekarang kita ngomongin masalah basic element. Basic element itu lebih ke apa aja sih elemen yang harus ada di laporan keuangan. Nah, di sini akan ada 5 elemen dasar yang harus ada di laporan keuangan. Oke, yang pertama itu adalah aset, yang kedua adalah liability, ketiga adalah equity, keempat income, dan kelima expense. Kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, aset itu adalah sumber daya yang dikontrol atau sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau perusahaan sebagai hasil dari masa lalu. Oke. Nah, di mana aset ini akan dipakai di masa sekarang atau di masa depan untuk menghasilkan inflow ke dalam perusahaan lagi. Jadi resources ini anggapannya kayak operasional gitu ya. Jadi perusahaan itu punya sumber daya. Sumber dayanya itu akan dipakai sama si perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya. Oke, bagi si perusahaan itu lagi. Jadi kayak muter gitu loh. Ketika circle. Nah, terus liability itu adalah kewajiban saat ini yang terjadi karena event di masa lalu. Di mana karena menyelesaikan si kewajiban ini akhirnya ada uh, outflow yang keluar atau ada sumber daya yang keluar dari perusahaan karena kita harus membayar hutang kita gitu kan. Nah, itu aset. Aset itu adalah tadi balik lagi sumber daya. Sumber daya yang akan kita pakai untuk operasional kita sehingga nanti akan ada sumber daya lagi yang masuk. Nah, sumber daya ini dihasilkan dari masa lampau atau dihasilkan dari masa lalu untuk dipakai masa depan. Nah, sedangkan si liability itu adalah kewajiban sekarang yang terjadi karena ada event di masa lalu. Oke. Terus kamu harus menyelesaikan kewajiban itu. Karena kamu pasti harus bayar utang ya nggak sih? Nah, ketika kamu menyelesaikan si liability itu atau men-settle si liability, itu pasti akan ada outflow yang keluar atau akan ada sumber daya yang keluar dari perusahaan. Nah, sumber dayanya itu apa? Aset. Makanya aset sama liability itu pasti berhubungan. Nah, terus terakhir modal. Kira-kira ada yang tahu nggak modal lagi equity. Kira-kira ada yang tahu nggak equity apa? Tadi saya udah keceplosan ya, equity modal. Nah, sebenarnya bukan teman-teman. Equity kita tidak bisa lagi uh, sandingkan dengan satu kata hanya modal. Kenapa? Karena equity sekarang komponennya banyak. Equity, iya, ada share equity. Oke, ada common share, ada preference share gitu kan ya. Pokoknya ada mengenai saham. Tapi di equity sekarang bukan hanya mengenai saham. Saham modal maksud saya. Bukan hanya mengenai modal. Tapi, sorry, di situ juga ada return earning, di mana return earning itu bukan modal. Return earning itu kan laba kita yang kita tahan. Oke, yang kita tidak gunakan untuk sementara waktu. Ya kan? Nah, terus di situ juga nanti akan ada accumulated other comprehensive income. Di mana other comprehensive income itu adalah keuntungan, kerugian yang belum terrealisasi. Kita kan nggak bisa bilang itu sebagai modal. Walaupun mungkin kategorinya iya kan modal, kita bisa pakai gitu kan. Nah, jadi equity kita sekarang nggak bisa langsung bilang, oh itu modal. Enggak, karena di situ komponennya udah beraneka ragam. Sehingga equity sekarang diistilahkan sebagai sisa. Sisa dari aset dikurangin liability. Gitu. Oke? Bukan lagi modal ya teman-teman. Tapi equity itu adalah sisa dari aset dikurang equity liability. Nah, sekarang kita ke komponen keempat. Income. Income adalah penambahan dari economics benefit atau penambahan dari keuntungan kita selama periode accounting tersebut dalam bentuk inflow atau penambahan aset atau pengurangan liability sebagai hasil dari maaf saya salah baca. Saya ulang ya teman-teman ya. Increase in economics benefit berarti penambahan dari economics benefit atau keuntungan kita selama periode accounting tersebut dalam bentuk inflow. Oke, dalam bentuk aliran masuk yang bisa mengakibatkan adanya penambahan pada aset, pengurangan pada liability. Oke, sebagai hasil dari penambahan dari equity tersebut.
Jadi gini teman-teman, mungkin lebih gampangnya ya. Jadi income ini itu adalah keuntungan sebenarnya. Keuntungan yang terjadi pada periode tersebut, pada periode accounting tersebut. Nah, yang bisa mengakibatkan adanya penambahan aset. Terus adanya pengurangan liability. Nah, tapi pengurangan liability ini lebih ngomongin masalah si liability ini berkurang karena equity-nya nambah. Oke. Nah, jadi kan kalau misalnya tadi aset sama dengan liability plus equity atau equity sama dengan liability aset kurang liability, ya kan? Nah, si income ini akan meningkatkan si equity dan akan meningkatkan si aset. Sehingga proporsi dari liability itu akan berkurang. Ngerti ya? Jadi karena si income ini akan menambah aset, karena si income ini akan menambah equity, dia secara tidak langsung akan mengurangi proporsinya si liability. Walaupun bisa sih si income juga dipakai untuk mengurangi liability dengan cara membayar. Karena kita kan punya income sekarang. Oke, tapi lebih di sini ngelihatnya ke decrease of liability that result in increase in equity. Jadi pengurangan liability karena ada hasil dari peningkatan equity, ya. Di mana si income ini nanti akan ada hubungannya dengan kontribusi kepada pemegang saham. Kontribusi kepada perusahaan, kontribusi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus sekarang kita ngomongin expense. Expense itu adalah decrease in economic benefit. Kalau tadi increase. Berarti di sini ada penurunan dari economic benefit atau dari keuntungan kita kan di masa accounting ini doang ya, di accounting period ini doang, karena adanya penurunan dari aset atau karena adanya penambahan dari liability. Oke? Sebagai akibat dari penurunan dari equity. Ingat teman-teman, kalau income and expense is will affect on your equity. Oke? Income and expense will affect your equity. Income pasti akan nambah equity, expense pasti akan ngurangin equity. Nah, si liability-nya ini bisa jadi emang nambah karena sorry, kalau misalnya income berarti bisa ngurang karena emang kita bayar pakai income kita karena kita punya keuntungan kita bayar. Karena expense bisa terjadi karena kita ngutang sama orang sehingga terjadinya expense. Nah, tapi di sini lebih melihat bahwa penurunan atau peningkatan dari si liability karena ada perubahan dari equity-nya. Equity-nya yang nambah atau equity-nya yang ngurang. Oke? Ngomongin tadi proporsi. Aset sama dengan liability plus equity. Ketika liability-nya proporsinya nambah, equity-nya nambah, secara otomatis liability pasti kurang. Andai kan tidak ada settlement ya, kita asumsikan tidak ada settlement. Nah, andaikan si equity-nya ngurang, ngomongin expand, ngurang, pasti liability-nya itu bertambah secara proporsi. Oke, nah ini ngomongin income sama expenses. Jadi ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Aset, liability, equity, income, and expenses. For the account, it will be count on that category. Kalian udah tahu apa aja akun-akun yang masuk ke aset, apa aja akun-akun yang akan masuk liability, equity, income, and expenses. Kalian udah tahu, saya yakin. Oke, saya percaya kalian bisa. Nah, berarti teman-teman, ini hanya pengertian dasarnya doang. Nanti soal masalah di dalam aset itu ada apa, di dalam liability itu ada apa, equity, income and expenses ada apa aja, saya kan kamu udah tahu. Mengenai aset itu ada dikategorikan sebagai lancar dan tidak lancar, current and non current. Liability ada short term and long term. Oke, itu saya yakin kamu sudah bisa. Nah, ini exercise untuk ngomongin basic element. Ini bukan basic element sih, ngomongin masalah karakter, kualitatif karakter. Exercise 24. Nah, kalian coba baca satu-satu, terus kalian lihat jawabannya. Karena saya udah kasih kalian kan PPT-nya. Nah, ini jadi saya tidak akan bahas. Oke. Nah, nanti saya akan kasih di entah di forum atau di Google Classroom. Kalian coba update hari ini atau besok. Oke, karena kita kelasnya kan Senin dan Selasa. Nah, terus kalian kerjakan exercise yang saya minta ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita udah di level ketiga. Recognition, measurement, and disclosure concept.
eee, sorry sorry sebentar ya, tenggorokan saya agak nggak enak sebentar. Oke, kita ngelanjutin ke level ketiga, recognition, measurement, and disclosure concept. Nah, di sini akan ada assumption sendiri, akan ada principle sendiri, dan akan ada constraint sendiri. Oke. Nah, kita ngomongin assumption dulu, asumsi. Asumsi yang akan kita pegang dalam penyusunan laporan keuangan. Ada economic entity, ada going concern, monetary unit, periodicity, accrual basis of accounting. Nah, di sini kita bahas satu-satu economic entity. Jadi asumsi yang kita pegang bahwa asumsi economic entity itu adalah bahwa aktivitasnya si perusahaan, aktivitas perusahaan itu akan terpisah dari si pemiliknya atau terpisah dari bisnis lain, ya. Jadi ketika kamu ngomongin eh apa namanya? Pemilik modal hanya sebagai orang yang memberikan dana, ya. Pemilik modal adalah sebagai orang yang memberikan dana. Nah, terus company itu akan dijalani atau dijalankan oleh manajemen, di mana si perusahaan akan hanya menjalankan operasi untuk tujuannya si owner. Tapi owner harusnya tidak bisa 100% ikut campur dalam manajemen. Jadi manajemen ini harusnya benar-benar bertujuan untuk membuat si perusahaan ini baik sehingga menguntungkan si investor, ya. Nah, tapi si investor ini harusnya nggak bisa langsung kayak kayak warung lah ya istilahnya. Warung itu kan saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, pokoknya gini gitu, gini gitu. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena manajemen itu adalah orang yang paling tahu di dalam perusahaan itu kenapa. Oke, jadi mereka yang akan menjalankan si perusahaan tersebut, ya. Jadi dia harus terpisah sama keuangannya si owner. Nggak bisa tiba-tiba, saya mau ambil duit dong, saya bayarin utang saya dong, itu nggak bisa. Oke. Jadi kalau si kalau si owner punya hutang, dia harus bayar pakai uang dia sendiri. Dia nggak bisa tiba-tiba, kan gue pemilik, ayo dong bayarin bayarin apa namanya hutang saya dong. Saya butuh uang nih, tolong dong ambil asetnya. Terus habis itu di situ misalnya ada mobil gitu kan, mobil misalnya mobil perusahaan tiga. Itu yang A buat anak saya ya, itu yang B buat menantu saya, ya nggak bisa. Karena aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan, walaupun nanti akan dinikmati sama dia. Oke? Walaupun nanti akan dinikmati sama si pemiliknya. Nah, terus masalah going concern. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan suatu perusahaan itu bangkrut, tapi kita harus memegang asumsi bahwa company akan selalu ada. Oke? Company akan ada gitu. Company akan tetap berjalan. Walaupun nanti ceritanya dia misalnya contohnya dia udah punya kesulitan keuangan. Kita harus pertama megang masalah going concern dulu. Dia akan tetap ada kok. Walaupun kita tahu dia struggle sekarang, dia pasti akan ada cara supaya bertahan, ya. Nah, nanti kalau masalah udah nggak bertahannya, ya udah. Anggapannya gini loh, teman-teman, supaya gampang. Manusia itu kan harus berpikir besok dia masih hidup. Nggak mungkin dia berpikir, oh besok saya pasti meninggal. Nggak mungkin. Makanya kenapa dia melakukan segala sesuatu di hari ini. Nah, karena dia berpikir besok dia masih hidup. Tapi kita nggak pernah tahu gitu loh. Nggak pernah tahu kapan waktunya. Ya nggak sih? Nah, terus orang misalnya contohnya yang paling ekstrim mungkin gini ya. Se-ekstrim-ekstrimnya kalau orang yang kena kanker, dia harus berpikir bahwa dia akan hidup terus. Walaupun dia nggak tahu kapan kanker itu akan menyerang semua organ tubuhnya sehingga dia harus pergi dari dunia ini gitu. Nah, tapi yang pasti dia akan berusaha dulu, dia akan berusaha mengobati, dia akan berusaha untuk minum obat, kemo, dan lain sebagainya. Nggak mungkin ada uh, orang sakit yang udah dibilang, oke, divonis kamu sakit ini, terus dia akan bilang, oke, ya udah berarti saya diem aja di rumah dan menunggu waktu. Kan nggak mungkin ya sih. Nah, jadi ketika kita menjalani perusahaan, atau kita menjalankan perusahaan, atau kita tertarik dengan satu perusahaan, yang harus kita pegang asumsinya adalah bahwa perusahaan ini akan terus berjalan. Oke, akan terus berjalan. Nah, terus
Asumsi yang ketiga itu adalah monetary unit. Monetary unit itu akan ngomongin masalah semua yang ada dalam laporan keuangan itu harus ada satuan uangnya. Oke, satuan uangnya. Misalnya contohnya rupiah kah, USD kah, yuan kah, atau RMB kah, dan lain sebagainya. Oke, nah jadi yang akan masuk dalam laporan akuntansi biasanya terkait dengan monetary unit. Oke, atau satuan uang tertentu. Nah, balik lagi ke economic entity. Tadi kalau saya hanya ngejelasin mengenai masalah owner. Jadi, owner, sorry, balik lagi, si perusahaan harus terpisah dari owner. Nah, karena gini teman-teman, kenapa kamu harus megang konsep bahwa kita balik ke economic entity sekarang ya, belum ke monetary unit, belum ke periodicity sama accrual. Balik lagi, karena tadi ada other business yang saya belum bahas. Oke, coba saya jelaskan lebih detail. Economic entity, kita harus membayangkan atau harus benar-benar melakukan aktivitas perusahaan itu terpisah dari pemiliknya. Kenapa? Karena mungkin aja teman-teman ada di dalam perusahaan di mana dia sebenarnya itu pemilik, tapi dia juga manajer di perusahaan itu. Sehingga dia juga berhak untuk mendapatkan gaji. Ya, dia berhak mendapatkan gaji karena di situ peran dia di manajemen, bukan pemilik. Dan pemilik hanya akan mendapatkan keuntungannya setelah si perusahaan itu ngebagiin. Ya, jadi kalau misalnya contohnya saya punya perusahaan nih, saya misalnya ngebentuk perusahaan DEF gitu kan. Nah, perusahaan DEF ini kebetulan butuh manajer accountant. Nah, saya masuk di sana. Terus saya berperan di sana bukan sebagai pemilik, tapi saya karyawan di sana. Dan saya akan mendapatkan pembayaran gaji, ya. Nah, pembayaran gaji saya tidak akan dipotong sebagai prive. Karena saya di dalam perusahaan itu berperan sebagai manajemen yang menjalankan perusahaan, bukan pemilik. Oke, tapi saya adalah pemilik. Ngerti kan ya? Walaupun saya pemilik, saya itu bisa loh mendapatkan pembayaran gaji. Dan itu nggak ngaruh ke prive saya. Itu nggak akan dicatat sebagai prive. Itu tetap akan dicatat sebagai salary expense. Karena aktivitas si pemilik sama aktivitas si manajemen yang mengelola perusahaan itu tuh berbeda. Oke. Nah, walaupun nanti pada akhirnya mau dicatat sebagai prive, mau dicatat sebagai salary expense, sama-sama akan mengurangi equity. Ya enggak? Dan equity, karena dia sama-sama expense, sama-sama akan mengurangi equity, ketika equity berkurang, ketika keuntungan berkurang, hak saya juga akan berkurang. Ya, tapi kalau secara operasionalnya, secara di balik dapurnya, saya tetap menerima gaji. Dan itu bukan pengurangan dari modal saya, enggak. Tapi karena saya menerima gaji, akhirnya dampaknya ketika peran saya adalah sebagai pemilik, modal saya berkurang. Keuntungan saya berkurang. Ya kenapa? Kamu kan udah nikmatin sebagai gaji. Tapi, ngerti ya teman-teman, maksudnya saya tuh lebih ke perannya sih di sini. Saya di kantor, saya berperan sebagai manajemen, saya dapat gaji. Itu wajar. Kenapa? Karena saya manajemen. Ya. Nah, karena efek saya dapat gaji, keuntungan berkurang. Expense nambah, net income kurang. Net income kurang, nanti berarti keuntungan buat saya sebagai peran saya pemilik itu berkurang. Tapi ini dua peran yang berbeda ya guys. Oke, bisa mengerti ya? Saya harap bisa mengerti. Nah, itu ngomongin masalah entity dengan owner. Nah, sekarang kita ngomongin masalah entity dengan bisnis lain. Ya. Nah, ketika kamu punya bisnis lain, harusnya keuangan tetap terpisah masing-masing ya. Oke, contoh. Astra Internasional dia punya Astra Autopart, dia punya Astra Motor, dia punya Astra Mobil dan lain sebagainya. Nah, masing-masing Astra Autopart, Astra Motor, Astra Mobil dan lain sebagainya harus punya laporan masing-masing. Sama contohnya dengan Sinarmas. Sinarmas itu PT Sinarmas. Di bawah PT Sinarmas ada PT Sinarmas People and Pulp, PT Sinarmas Asuransi, PT Bank Sinarmas, PT Sinarmas Property. Nah, masing-masing dari
perusahaan atau anak perusahaan ini harus membuat laporannya masing-masing. Nggak boleh tuh ceritanya properti sama paper and palm dijadiin satu laporannya. Mentang-mentang deket gitu kan. BSD kan perusahaan Sinarmas Properti kan ada di BSD. Terus ada Sinarmas Paper and Palm nih yang depannya Alam Sutra. Kita gabungin aja keuangannya. Nggak boleh gitu. Oke. Jadi harus tetap terpisah karena mereka unitnya masing-masing. Gitu ya. Oke. Masalah economic entity saya pikir cukup clear. Going concern, monetary unit sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Boleh di back kalau misalnya ternyata ketinggalan. Nah, sekarang periodicity. Oke. Nah, biasanya perusahaan itu akan membagi aktivitasnya ke dalam beberapa waktu. Oke, jadi kita harus mengasumsikan ya emang secara normal aktivitas perusahaan itu akan berawal di bulan ini dan berakhir di bulan itu gitu. Akan dimulai di bulan Januari, berakhir di Desember. Atau akan dimulai di bulan Agustus, berakhir di September, dan lain sebagainya. Pasti hanya ada periode tertentu gitu. Kalau secara kuarter berarti kuarter 1 itu akan di Januari sampai Maret. Kuarter 2 April sampai Jun. Nah, gitu. Jadi yang namanya aktivitas ekonomi akan hanya terbatas pada waktu tertentu, ya. Nah, itu masalah periodicity. Jadi informasi pasti akan terpecah-pecah ketika kamu ngomong ini satu laporan 1 tahun, kuarter, atau bulan. Oke, kalau biasanya dilaporkan ke publik sih cuma kuarter sama tahun ya. Kalau misalnya bulan biasanya di dalam perusahaan sendiri yang tahu. Oke, tapi pastinya aktivitas itu dibagi. Oke, contohnya di dalam perusahaan biasanya kau bikin jurnal, akhir bulan pasti adjustment diselesaikan bikin satu laporan. Itu periode Januari. Nanti periode Februari, jurnal, adjustment, bikin laporan periode Februari. Maret, jurnal, dan lain sebagainya sampai dengan laporan keuangan Maret. Nah, nanti kalau mau kuarter digabung Januari sampai Maret gitu. Nah, nanti terus kayak gitu sampai Desember. Nah, nanti mau laporan tahunan digabung jadi satu. Pasti akan ada periode waktunya. Oke, terus accrual basis of accounting. Setiap transaksi dalam accounting harusnya sekarang sudah dicatat secara accrual. Oke, cara accrual itu maksudnya gini. Kalau misalnya dulu pakai cash basis, transaksi hanya akan dicatat kalau ada kas masuk atau kas keluar. Tapi sekarang, transaksi akan dicatat even itu belum terjadi. Sorry, bukan maksudnya belum terjadi, belum ada cash masuk dan cash keluar. Itu pokoknya ketika udah terjadi aja udah dicatat. Contoh, saya pergi ke Ocean Park. Saya bawa tim saya 50 orang misalnya. Nah, pergi ke Ocean Park. Habis itu saya bilang, karena saya punya teman di sana, punya kenalan di sana, saya ngutang dulu ya. Nah, tapi kan sebenarnya udah saya ajak teman saya 50 orang itu hari ini. Berarti sebenarnya Ocean Park sudah boleh mengakui pendapatan atas saya dan 50 orang teman saya pada hari ini. Even bayarnya minggu depan. Even saya kong kali kong sama teman saya, gue bayarnya minggu depan ya, belum gajian nih misalnya. Nah, kejadiannya udah hari ini saya datang. Saya sudah menikmati fasilitas Ocean Park hari ini. Walaupun saya bayarnya minggu depan ketika gajian, saya tetap Ocean Park tetap boleh untuk mencatat pendapatannya. Ngerti ya? Oke, itu masalah accrual. Saya yakin masalah accrual kalian sudah hatam banget deh. Karena kalian udah banyak belajar jurnal accrual gitu ya. Oke, nah ini juga untuk latihan-latihannya kalian boleh lihat sendiri. Saya nggak akan bahas di video ini. Saya akan skip aja. Basic Principle of Accounting. Measurement Principle Historical Cost, Fair Value Cost. Jadi sekarang kalau dulu hanya ada yang namanya Historical Cost. Ya, jadi dulu kalau ngitung hanya berdasarkan Historical Cost. Sekarang kita ngomongin bagaimana cara ngitung. Dulu kita hanya ngitung berdasarkan Historical Cost. Sekarang kita bisa ngitung berdasarkan Historical Cost dan Fair Value. Walaupun si IFRS mensyaratkan harusnya sih fair value. Tapi banyak perusahaan yang teriak karena fair value itu agak susah dicari. Sehingga akhirnya dia bilang, ya udah deh, boleh deh pakai historical cost. Tapi kalau bisa pakai fair value ya.
Historical cost itu adalah berapa yang dibayar atas item tersebut. Dulu pas belinya. Misalnya kamu beli mobil harganya 100 juta. Ya berarti dicatatnya 100 juta. Sampai kapanpun dicatat 100 juta. Gitu. Oke. Kalau misalnya fair value, itu harganya bisa berbeda-beda tergantung dari harga market pada saat pelaporan. Ya. Jadi kalau historical cost biasanya kita ngomongin nanti impairment. Kalau fair value kita ngomongnya revaluation. Jadi kalau dia mencatatnya sebagai historical cost, pada periode tertentu dia harus melakukan impairment test. Atau istilahnya mentes apakah dia terjadi penurunan nilai. Itu impairment. Nah, fair value setiap periode itu kamu harus merevaluasi apa ya? Menilai kembali aset tersebut benar nggak harganya di situ atau benar nggak harganya segitu. Historical cost saya contohin ya. Misalnya saya beli mobil harganya 200 juta. Saya catat sebagai historical cost. Ketika pertama beli pasti pakai historical cost. Oke. Historical cost udah nih saya catat 200 juta pas beli. Tahun pertama harusnya mesinnya apa namanya nilai mobilnya berkurang dong. Ya nggak sih? Kan udah dipakai setahun. Nah, udah dipakai 1 tahun. Nah, akhir tahun ini kita boleh memilih kita mau tetap nyatet 200 juta itu atau kita mau catat pakai fair value. Kalau pakai fair value berarti kita nyari nih nilai fair value dari mobil bekas 1 tahun. Itu tuh berapa? Mobil second 1 tahun itu berapa? Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita pakai fair value berarti nanti contoh harga mobil second 1 tahun itu harganya bukan 200 juta, tapi harganya 150 juta. Berarti nanti kita nggak boleh lagi catat 200 juta, tapi kita catat 150 juta. Oke? Terus, kalau historical cost, kita nanti lihat nih, sampai di sini. Ada penurunan harga yang signifikan nggak sih? Misalnya contohnya, oh secara wajar udah kita depresiasi, itu 150 juta, fair value juga 150 juta, nggak ada masalah. Kalau misalnya ternyata kamu depresiasi 50 juta, ternyata harga pasarnya 130 juta. Nah, kamu akan 20 juta ini akan kamu impair. Itu istilahnya. Itu perhitungannya. Oke. Jadi nanti untuk di pertemuan ke-9 atau ke-10 saya lupa, tapi kita akan belajar mengenai impairment and revaluation. Itu topik yang seru banget teman-teman. Saya harap sih nanti saya bisa kasih video ya, karena itu topiknya agak sedikit complicated. Oke. Nah, ini kan IAS eh, memberikan kepada perusahaan opsi apakah mereka akan menggunakan fair value ataukah mereka akan menggunakan si apa namanya historical cost sebagai basis perhitungan dari financial asset and financial liability. Jadi masih boleh sebenarnya pakai historical cost ya, tidak wajib pakai fair value. Tapi diharapkan sih pakai fair value. Oke. Nah, ketika dia pakai fair value, ada 3 level harga nih teman-teman. Yang satu dengan harga dan fix dengan aset yang sama harganya, hasil observasi. Misalnya gini, eh, harga tadi saya bilang mobil kita beli 200 juta, udah pakai setahun. Nah, misalnya mobilnya Avanza deh, ya, mobilnya Avanza. Nah, Avanza 200 juta, 1 tahun. Kita akan nyari Avanza tahun 2019, itu tuh berapa sekarang harganya. Kalau bisa ketemu bagus. Kalau nggak bisa ketemu, berarti kita pakai level 2. Ya. Nah, jadi yang level 1 itu observe price yang benar-benar identically asset and liability in active market. Jadi benar-benar kalau kamu bilangnya mobil Avanza baru pakai 1 tahun, ya kamu harus nyari Avanza yang baru 1 tahun harga pasarnya berapa. Kalau 10 tahun berarti kamu harus nyari Avanza, misalnya sekarang tahun 2020, Avanza tahun 2010 tuh berapa harganya. Nah, kadang-kadang yang agak sulit itu adalah ketika fixed asset itu tidak apa ya istilahnya tidak pasaran dan uh, udah lama. Contoh mobil udah lama atau mobil udah kagak diproduksi lagi atau mobilnya kamu beli modelnya limited edition itu kan susah nyarinya. Nah, berarti kamu akan pakai level kedua. Oke.
Oke, level kedua ketika kamu nggak bisa nyari aset atau liability yang sama seperti itu, nah nanti kamu akan nyari yang deket ya nyari yang deket. Misalnya contohnya gini, eee, mobil Avanza kalau kalian ingat dulu pertama kali keluar, itu kan ada satu model tipe yang kayak agak kayak mobil roti gitu kan ya kan. Nah, mobil Avanza yang lama mungkin udah nggak ada di pasaran. Ketika kamu mau nyari, ternyata model Avanza yang ada di perusahaan kamu itu adalah Avanza lama gitu kan, yang pertama kali keluar deh. Nah, kamu nyari mobil itu udah nggak ada lagi di pasaran. Terus, tapi mobil kamu mobilnya tipikal itu. Nah, kamu bisa nyari misalnya gini, nyari yang di bawah dia, sorry di atas dia berarti ya. Setelah mobil itu kan mulai keluar mobil Avanza yang mulai agak ada bentuknya tuh. Nah, yang paling deket deh, misalnya kalau kamu nggak bisa dapet yang tahun 2000, misalnya kamu punya mobil tahun 2010, sekarang 2020. Kalau kamu nggak bisa dapat 2010, nah kamu cari yang 2011. Terus kamu bandingin 2011 ke 2012 tuh berapa ya? Nah, kamu kurang-kurangin. Jadi kayaknya ini udah mulai ada sedikit eh apa ya istilahnya? Observasinya si perusahaan sendiri. Jadi bukan bukan lagi langsung ke barang itu. Kalau misalnya kayak tadi kan mobil 2000, kita beli mobil 2019, 2020 kita mungkin masih gampang lihatnya karena masih ada mobil tertipe itu. Tapi kalau misalnya udah contohnya kamu beli mobilnya 2009, sekarang 2020, beberapa tipe udah nggak ada lagi. Nah, kamu tinggal nyari yang paling dekat. Misalnya tarik, kamu dapat di 2019, sorry 2009, 2011 lah. Kamu tarik, kamu paling paling banter dapat 2011. Nah, udah kamu pakai data 2011 itu. Terus dengan mengurangi atau menambah sedikit lah. Nah, habis itu yang terakhir, kalau juga nggak ketemu, benar-benar nggak ada tuh barang kayak gitu. Nah, akhirnya kamu harus menilai sendiri. Oke, pakai data sendiri, pakai data perusahaan sendiri. Dikurangin lah dan lain sebagainya. Nah, kalau dari level, sebenarnya level 1 itu paling less subjektif. Ini nggak mungkin kau bisa main-main, nggak mungkin kau bisa bohong-bohongan. Tapi kalau udah sampai level 3 itu mau subjektif. Kenapa? Itu benar-benar berdasarkan asumsinya si perusahaan. Level 2 aja itu udah kurang tuh. Udah mulai agak subjektif. Kenapa? Karena ya oh berarti harganya kurang lebih segini deh gitu. Ya. Nah, mungkin supaya lebih gampang mengertinya, coba saya kasih contoh ya sampai coret-coretan di sini. Contoh, kita beli mobil. Oke, mobilnya itu tahun 2019. Sekarang 2020. Kalau level 1, ini level 1, kamu tinggal nyari. Sekarang tahun 2020, kita lagi bikin laporan 2020, kamu tinggal nyari mobil tipe yang sama, tapi tahun 2019 di pasar mobil bekas pastinya kamu lihat kira-kira tuh berapa. Nah, biasanya ini nggak mungkin bisa bohong. Oh, harganya dari 200 juta misalnya sekarang jadi 150 juta. Nah, berarti kita akan melaporkan sih 150 juta ini sebagai fair value-nya. Oke? Nah, terus untuk yang level 2 contohnya, kamu beli mobil sama 2019 deh, sama deh ya. Harganya sama, belinya 200 juta. Terus kita sekarang udah berjalan maju ke depan sampai dengan tahun 2030. Mobil udah berkembang dengan segala cara. Mobil tahun 2019 tuh nggak ada lagi. Oke, kamu yang kamu tahu data terakhir 200 juta. Terus ternyata IFRS sudah mengisyaratkan pakai fair value. Kamu kan nggak mungkin dong dapat harga lagi karena tuh mobil udah benar-benar tidak ada dijual belikan lagi. Gitu. Benar-benar udah punah lah anggapannya. Nah, kamu akan nyari mobil yang paling dekat. Harga mobil yang paling dekat. Misalnya kamu ketemu di tahun 2028. Harganya masih sekitar 50 juta. Anggapannya tuh 2028 mobilnya udah tinggal 50 juta. Oke. Nah, karena kamu masih 2 tahun lagi, oh masih 2 tahun, oh ya udah saya kurangin deh. Berarti dari 2028
ke 2030, saya kurangin deh, nggak lagi 50 juta, tapi saya kurangin menjadi 25 juta. Sorry, ini yang saya coret. Ya. Nggak lagi 50 juta, tapi 25 juta. Kenapa 25 juta? Ya kan depresiasi lah. Nggak mungkin harganya tetap 50 juta. Orang itu harga 2028, kan sekarang kita 2030. Ini level 2. Kita cari barang yang similar. Oke, barang yang mirip. Oke, mungkin nggak hanya dari tahunnya, tapi dari asetnya itu juga similar. Mirip-mirip lah. Kalau nggak bisa nyari Avanza, ya nyari Xenia. Gitulah kira-kira. Oke, terus kita nanti adjust sedikit-sedikit. Nah, terus contoh ketiga, itu adalah level ketiga. Level ketiga, nyari yang sama nggak ada. Nyari yang, apa namanya, tahunnya deket nggak ada. Ya udah, pakai observasi si perusahaan sendiri aja. Kira-kira sekarang berapa ya? Kayaknya kalau jual harganya segini deh. Nah, itu udah pakai asumsi perusahaan sendiri. Nanti ada rumusnya sih. Nanti mungkin di chapter tertentu nanti kita akan bahas si 3 level ini jauh lebih spesifik. Kalau sekarang kalian cukup tahu itu dulu. Oke, ini berarti langsung aset yang sama dengan tahun yang sama. Ini adalah aset yang mendekati, mau mendekati kemiripannya secara bentuk, similar, dan lain sebagainya, atau secara tahun. Kayak aset similar. Oke, kalau yang level 3 itu udah adjustment sendiri deh, adjustment si perusahaan. Ya. Oke, lanjut. Ini mengenai perhitungan. Ini level dari fair value. Nanti mungkin kalau ada yang mau posting-posting juga, Miss, menurut saya harusnya gini deh, Miss. Terus saya kasih contoh nih ya, Miss, gitu. Boleh. Nanti coba saya konfirmasi apakah itu benar apa enggak, ya. Untuk di forum, boleh silahkan. Oke, terus full disclosure principle. Nah, udah ngomongin masalah disclosure. Disclosure, kamu harus mendisclose laporan keuangan kamu, bukan hanya lewat notes of financial statement, tapi juga financial statement. Jadi yang diperlukan, jangan bilang, oh kan disclosure kan pengungkapan, pengungkapan hanya lewat notes. Enggak. Disclosure itu mulai dari financial statement sebenarnya. Ketika kamu melaporkan, itu kamu udah mendisclose kok. Mendisclose keuangan kamu. Nah, dibantu dengan si notes. Nanti penjelasannya lebih banyak lanjut di notes. Nah, financial statement, notes of financial statement, supplementary information itu ngedisclose laporan keuangan perusahaan. Oke, jadi kamu harus memberitahu kepada si user kamu apa yang mereka butuhkan. Oke, makanya kenapa TBK wajib untuk bikin laporan di IDX. Nggak boleh enggak. Kalau mereka nggak lengkap, nanti bisa ada peringatan. Oke, jadi kalau misalnya kamu udah TBK, kamu harus untuk laporkan di IDX. Kamu udah nggak bisa bikin laporan yang aneh-aneh gitu, karena publik akan tahu gitu, ya. Oke, itu masalah full disclose. Dan, oke, nah ini masalah untuk cost constraint. Untuk menyediakan data, pasti butuh yang namanya eh cost, yang tadi saya bilang. Dari kemarin juga saya sempat bilang di minggu kemarin. Nah, jadi sehingga ketika kamu mau melaporkan, karena ada si cost constraint ini, kamu melaporkan sesuai apa yang disyaratkan sama pemerintah, itu udah pasti pertama, dan apa yang akan dibutuhkan, supaya cost kamu bakal bisa kamu tekan. Tapi yang pasti, itu jangan sampai informasi yang penting malah tidak kamu sampaikan. Masalah cost ya teman-teman. Jadi biasanya perusahaan itu supaya mengurangi cost dalam penyampaian laporan keuangan, mereka akan menyampaikan hanya yang diperlukan. Menyampaikan hanya yang diperlukan sama si pemerintah, sama si investor. Oke, kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, mereka nggak akan laporin. Kayak contohnya tadi saya bilang, ada yang nyolong 100.000, nggak mungkin semuanya dilapor. Kalau kayak gitu mah penuh dong laporan keuangan. Pasti ada lah ya yang iseng-iseng gitu kan.
di perusahaan 100.000 atau berapa, tapi kan nggak material. Nah, jadi diharapkan karena adanya si cost constraint ini, perusahaan itu melaporkan apa yang dibutuhkan dan apa yang material, ya, sehingga keputusan yang diambil itu nggak salah. Oke, exercise juga kalian coba lihat sendiri. Nah, ini adalah eh, akhir dari video kita mengenai masalah conceptual framework. Mulai dari tujuan dari kenapa kamu ngebuat financial reporting, terus habis itu kualitas seperti apa yang akan ada di financial reporting kamu, terus elemen apa yang ada di financial reporting kamu, dan ketika kamu udah mulai menyusun laporan keuangannya, kira-kira asumsi apa yang akan kamu pakai, bagaimana cara kamu mengukur prinsipalnya, habis itu apa sih kendala yang kamu hadapi. Itu adalah mengenai masalah si cost constraint ini. Oke, jadi teman-teman kamu bacanya dari bawah ke atas ya. Oke, nanti kalau misalnya masih ada yang kurang paham teman-teman mengenai penjelasan yang saya jelaskan di video ini, kalian boleh silahkan tanyakan di forum. Oke, pelajari dulu videonya dan silahkan nanti kalian tanyakan di forum. Dan saya akan berusaha menjelaskan dengan lebih detail di forum. Oke, terima kasih teman-teman.